Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Iya, salam sehat ya. Ya, uji coba pertemuan tatap muka sudah dimulai. Di antara kalian ada yang ikut kuliah tatap muka? Belum ya? Kalau sudah ada yang belum ya? Iya. Kalau sudah ada yang ikut misalnya mata kuliahnya ya, dan kebetulan memang domisilinya alamatnya di Semarang, bisa lihat-lihat kampus ya, bisa lihat-lihat kampus. Mungkin dulu sudah pernah ke kampus ya sebelumnya, sebelum pandemi, karena sekarang habis dicat gitu ya, jadi muka pemandangan barulah ya di kampus dicat merah. Oke, kita mulai saja materinya untuk hari ini, masih kelanjutan materi pertemuan yang kemarin, yaitu tentang pengambilan sampel mikroteknik. Ya. Kalau kemarin sudah melalui anestesi, eutanasia terlebih dahulu, ya, kemudian dengan biopsi, cara pengambilan sampel jaringan maupun organnya. Untuk hari ini kita coba bahas tentang pengambilan sampel melalui pembedahan. Ya. Pendahuluan dulu, metode mikroteknik adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui struktur mikroanatomi atau histologi suatu sel maupun jaringan, atau untuk membuktikan adanya bahan aktif dalam sel maupun jaringan. Ya, jadi susah-susah isolasi organ, ya, membius hewan ataupun membunuh hewan, kemudian dibedah, diambil organ maupun jaringannya, ya, kemudian dilakukan serangkaian tahapan mikroteknik sampai dilakukan pewarnaan. Itu kan kerja yang luar biasa ya. Nah, sebenarnya itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mau melihat struktur mikroanatomi, ya, struktur mikroanatomi maupun histologi dari jaringan maupun organ tersebut. Jadi misalnya paling gampang saja mungkin ya, yang diisolasi hepar misalnya ya. Nah, kemudian heparnya dibuat sampel preparat gitu ya, ya dipotong dengan mikrotom dan sebagainya, dan diwarnai. Tujuannya mau lihat gitu ya, sel-sel maupun bagian-bagian penyusun dari organ hepar itu seperti apa, ya, histologinya seperti apa, ya, atau struktur mikroanatominya seperti apa, itu yang mau dilihat. Jadi bagaimana sel-sel penyusun organ hepar itu seperti apa sih tersusunnya, dan sel-selnya disebut sel apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu yang ingin diketahui. Makanya terus bersusah payah mau melakukan prosedur mikroteknik dan dilanjutkan dengan pewarnaan. Kemudian selain itu ingin melihat komponen atau suatu bahan aktif yang terdapat di dalam sel maupun jaringan. Ya. Nah, kalau ini kita gunakan tahapan metode mikroteknik, tetapi menggunakan pewarnaan khusus ya, teknik pewarnaan khusus, tidak seperti biasa yang menggunakan zat pewarna yang masuk ke dalam organel-organel sel sehingga selnya terlihat, organelnya terlihat gitu ya di bawah mikroskop. Tapi kalau secara histokimia ini dengan prinsip antigen ya, dengan prinsip antigen. Jadi komponen yang mau dilihat yang ada di dalam sel maupun di antara sel ya, ataupun di dalam jaringan ya, misalnya protein ataupun mungkin lemak gitu ya. Nah, atau mungkin karbohidrat itu dilabel istilahnya ya. Jadi supaya terlihat itu dengan dilabel. Jadi diberikan antibodi yang bisa menangkap atau berikatan gitu ya dengan sisi aktif atau istilahnya diibaratkan antigen yang dianggap sebagai antigen gitu ya pada komponen tersebut. Jadi misalnya
Jadi prinsip imunohistokimia atau teknik histokimia itu adalah eh, antigen antibodi, ya. Jadi ya komponen yang mau dilihat itu dianggap antigen, kemudian diberikan antibodi sehingga antigen berikatan dengan antibodi, kemudian antibodinya dilabel, ya, sehingga nanti dilabel atau ditandai atau diberi marker dengan zat fluoresen bisa, dengan enzim bisa, sehingga nanti bisa diamati di bawah mikroskop. Jadi protein-protein yang dimaksud gitu ya, misalnya hormon, ya, protein yang dimaksud misalnya hormon ataupun enzim tertentu, ya, misalnya enzimnya bisa SOD dan sebagainya, ya, misalnya mau dilihat itu dideteksi yang ada di jaringan, nah itu SOD-nya itu dianggap sebagai antigen, kemudian kita tambahkan antibodi, akan berikatan, antibodinya dilabel sehingga akan bisa diamati di bawah mikroskop. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, karena untuk komponen-komponen atau bahan aktif ini tidak bisa kalau langsung diwarnai, ya, harus menggunakan teknik pewarnaan khusus, ya. Kemudian, nah, pengambilan sampel mikroteknik atau sampling pada dasarnya adalah pengambilan suatu jaringan atau organ yang selanjutnya akan diproses secara mikroteknik. Ya. Jadi semua tahapannya memang metodenya disebut mikroteknik. Cuma nanti proses selanjutnya, ya, untuk pewarnaannya itu nanti mungkin yang bisa berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan gitu ya. Apakah cuma mau melihat organel-organel sel, bentuk sel ya secara histologi, ataukah mau melihat komponen atau bahan aktif yang ada di dalam jaringan tersebut. Ya. Di dalam sel juga bisa, ya. Jadi misalnya kadang reseptor, ya, reseptor yang ada di membran sel itu juga bisa dideteksi menggunakan pewarnaan imunohistokimia. Kemudian penyiapan jaringan merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam proses pengambilan data mikroanatomi. Kesalahan dalam cara pengambilan jaringan dapat berakibat pada kegagalan dalam pengambilan data mikroanatomi suatu sel maupun jaringan yang diinginkan. Jadi memang harus berhati-hati, ya, berhati-hati, tepat, cepat, gitu ya, karena bekerja dengan jaringan hidup, gitu ya, yang individunya sudah kita matikan istilahnya, ya, karena kan sudah kita isolasi, ya, kita lepaskan dari asalnya gitu ya, jaringan hidupnya. Jadi katakan dia akan cepat mengalami kematian karena makhluk hidup, sel di dalamnya kalau mengalami kematian pasti kalau dibiarkan tidak segera diperlakukan gitu ya, maka dia akan mengalami autolisis dan sebagainya, ya. Dan pengambilannya juga harus hati-hati, benar gitu ya. Sampai mungkin salah ambil, ya, yang dimaksud organ hepar yang diambil ternyata ginjal atau ren gitu ya, atau kemudian misalnya karena kurang berhati-hati hepar itu kan agak ini ya, agak istilahnya rentan hancur gitu ya, kalau ngambilnya tidak berhati-hati bisa rusak gitu ya. Kemudian ketika eh, organnya kan cukup besar, ya, organnya kan cukup besar. Ketika akan kita fiksasi, itu kalau semua organnya kita masukkan ke cairan fiksatif itu terlalu tebal biasanya, ya, sehingga kita cukup ambil seukuran sekitar 1 kali 1 gitu aja, ya. Jadi tidak terlalu besar, ya. Nah, cara memotongnya juga harus lebih berhati-hati supaya tepat di bagian yang memang akan kita amati dari organ hepat tersebut. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan, mengurangi kerusakan karena mekanis tadi, ya, misalnya pas memotong dan sebagainya, ya. Kemudian mencegah kerusakan atau pembusukan dari dalam, ya, autolisis. Kemudian mencegah dan mengurangi rasa sakit pada hewan yang akan diambil organ ataupun jaringannya. Ya. Untuk persiapan sampling, pengambilan jaringan harus dilakukan dengan persiapan matang
dengan tepat mempertimbangkan 3 hal di dalam penyiapan jaringan di atas ya. Jadi mengurangi kerusakan mekanis, menghindari kerusakan autolisis, dan mengurangi rasa sakit pada hewan. Untuk peralatan yang digunakan, peralatan bedah minor, yaitu bak parafin dan desetting set ya. Jadi bak parafin dan desetting set ini paling utama ya. Jadi kalau nggak punya bak parafin bisa diganti dengan styrofoam ya, lembaran styrofoam yang agak tebal ya. Kemudian alat pendukungnya bisa nampan, botol sampel, label, peralatan tulis dan sebagainya ya. Peralatan tulis sebaiknya menggunakan pensil saja karena jangan pulpen gitu ya, karena supaya tidak luntur. Kemudian larutan pencuci untuk sampel biasanya digunakan garam fisiologis atau fosfat buffer salin ya, sesuai dengan tujuannya ya. Garam fisiologis atau NaCl. Kemudian tempat yang nyaman serta terang untuk mendukung kelancaran proses dalam pengambilan jaringan. Untuk prosedur samplingnya, isolasi jaringan darah, terdapat 2 macam cara untuk pengambilan sampel, yaitu pengambilan darah untuk ditampung terlebih dahulu, artinya tidak langsung digunakan, ya, tidak langsung diproses. Dan yang kedua, pengambilan darah untuk langsung diproses secara mikroteknik. Nah, cara pertama dilakukan dengan memotong pembuluh nadi, ya. Untuk cara pertama ini yang ditampung dengan tabung EDTA. Jadi tabung EDTA itu adalah suatu tabung tertutup yang di dalamnya sudah diberi dengan EDTA atau heparin, ya. Jadi zat antikoagulan darah, ya. Jadi begitu darah keluar gitu ya, harus segera dimasukkan ke tabung ini ya. Tabung ini kemudian istilahnya digojok gitu ya, dibolak-balik ke bawah ke atas itu supaya bahan EDTA-nya atau heparinnya ini campur dengan darah tadi sehingga darahnya benar-benar tidak beku gitu ya, tetap cair. Ya. Nah, untuk teknik pertama ini sebenarnya banyak caranya ya, tidak hanya dengan memotong pembuluh nadi ya. Tergantung ini ya hewannya. Kalau hewannya memang sengaja mau dibunuh gitu ya, bisa dengan cara setelah dibius ya, dibedah, kemudian langsung bisa diambil dari jantung ya, bisa diambil jantung. Jadi jantungnya ditusuk dengan spuit, kemudian ditarik spuitnya ya atau disedot ya. Nah, setelah dapat darahnya segera dimasukkan ya dari spuitnya itu didorong gitu ya, dimasukkan ke tabung EDTA tadi. Ya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, misalnya hewannya itu tidak dimatikan gitu ya, tidak dimatikan. Misalnya hewannya itu unggas gitu ya, ayam atau mungkin itik gitu ya. Nah itu bisa di bagian sayap ya, di bawah sayap atau tiak mungkin tiaknya si unggas ya. Di situ bisa ya. Jadi dicari pembuluh darah yang besar di situ ya, kemudian ditusuk dengan spuit, kemudian darahnya bisa disedot. Ya. Kemudian cara yang lain untuk hewan yang tidak dimatikan, misalnya kalau pada tikus itu bisa dengan memotong ujung ekor. Ya. Jadi ujung ekornya dipotong, nanti kemudian diurut dari pangkal ekor sampai ke ujung gitu ya. Tapi ini harus cukup sabar ya, karena keluarnya sedikit-sedikit. Ya. Kemudian cara yang lain bisa juga dengan, nah ini cukup menyakitkan sebenarnya ya, tapi tetap ada yang melakukan gitu ya dengan cara ini, yaitu dengan menusuk retina mata ya, dengan menusuk retina mata dengan menggunakan tabung khusus ya, alat khusus namanya tabung hematokrit ya. Itu tabungnya dari kaca, bentuknya seperti sedotan pada gelas air mineralnya, tapi lebih kecil ya. Cuman dari bahan kaca ya. Panjangnya mungkin sekitar 20 atau 30 cm ya.
20 kalau nggak salah, 20 ya, 10 atau 20 senti, ya, tabung tabung hematokrit itu, ya. Nah, kemudian ditusukkan gitu ke retina mata, kemudian nanti darah akan mengalir dan ditampung di tabung EDTA, ya. Nah, saya, terus terang, kalau ini tidak berani ya, karena hanya menyakitkan sekali. Tapi saya pernah lihat sendiri ya, pernah lihat sendiri ada teknisi di laboratorium, eee, jurusan biologi, MIPA di Brawijaya Malang, itu dia melakukan ya, eee eee, ya mungkin beliau sudah lillahi ta'ala ya, beliau haji juga, sudah haji, tapi ya karena pekerjaannya seperti itu, jadi membantu ya, dia hanya membantu mahasiswa S3 yang itu tadi tidak berani ya, tapi bukan penelitian saya, ya. Tapi saya lihat sendiri itu, aduh menyakitkan sekali itu. Jadi setelah diambil darahnya lewat retina mata itu, matanya jadi merah sekali gitu ya, tapi hewannya tidak mati, ya. Kemudian beberapa hari hari kemudian sudah pulih matanya ya, sudah sembuh lagi, gitu. Kemudian untuk kalau yang dimatikan tadi ya, dengan dari apa, jantung langsung bisa ya, atau mungkin dari disembelih ya, nah itu darahnya bisa langsung, ditampung ya. Itu untuk cara yang pertama, yang darahnya yang diisolasi tidak langsung digunakan, tetapi disimpan terlebih dahulu. Atau mungkin yang mau digunakan hanya serumnya saja gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan cara seperti ini. Kemudian untuk cara yang kedua, ini dilakukan dengan menusuk pembuluh darah memakai jarum lancet yang tajam. Hal ini umumnya dilakukan untuk mengambil darah pada manusia, yaitu dari ujung jari. Jadi ini yang mau langsung dibuat preparatnya, jadi darah segar dibuat preparat gitu ya, yang langsung nanti difiksasi dan diwarna. Ya. Tetesan darah pertama dibuang karena masih mungkin mengandung banyak protein atau mungkin kotoran yang ada di permukaan jari ya, di kulit. Nah, ini sebaiknya dibuang dulu, baru tetesan kedua yang digunakan. Setelah diteteskan di gelas benda, bisa langsung diproses ya. Jadi diratakan dulu tetesan darahnya, kemudian difiksasi, kemudian diberi warna ya. Atau mungkin tidak melalui proses fiksasi ya, karena eh, apa namanya, langsung gitu ya, preparat segar ya. Cuman mungkin kalau tidak difiksasi, preparat yang nanti dihasilkan ya setelah diwarnai, walaupun ditutup dan setelah itu ditutup dengan gelas penutup, itu mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama ya, sel darah yang ada di preparat tersebut ya, karena tidak dilakukan fiksasi atau tidak diawetkan. Jadi pengamatannya langsung ya, setelah diwarnai langsung bisa diamati, dapat sel darahnya apa saja gitu ya. Kemudian untuk isolasi jaringan yang lain adalah isolasi jaringan ikat, bisa juga isolasi sumsum tulang, serta isolasi organ sistema digestoria, sistema respiratoria maupun urogenitalia. Ya. Hewan yang akan diisolasi jaringan ataupun organ-organ dalamnya harus dibius terlebih dahulu. Ya. Cara pembiusannya bisa melalui injeksi maupun inhalasi. Ya. Hewan yang sudah terbius ditaruh di bak parafin untuk dilakukan pembedahan dan pengambilan sampel. Ya. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan dengan tepat dan cepat. Sampel yang didapat sesegera mungkin difiksasi dalam larutan fiksatif yang sesuai. Ya. Misalnya tikus itu hewannya ataupun mencit, setelah dibius segera ditaruh di bak parafin, kemudian dibedah. Ya, cara bedahnya jaringan kulitnya diangkat ya dengan menggunakan tangan atau menggunakan penjepit ya. Kemudian dari arah bawah ya, dari arah bawah
dari arah kaki bagian bawah, ya, perut bawah, ini kemudian dipotong menuju ke atas gitu ya kulitnya, sehingga organ-organ dalamnya akan terlihat dengan jelas. Nah, setelah itu bisa diisolasi organ-organnya sesuai dengan topografi, ya, sesuai dengan susunan yang ada pada kondisi aslinya, ya, pada yang berada pada posisi di atas, ya, atau sebenarnya kalau hewannya hidup itu ya di bawah, ya, tapi karena sudah ditelentangkan itu dia posisinya ada di atas. Nah, itu bisa diisolasi terlebih dahulu, ya, sampai kemudian organ yang berada di dekat punggung atau menempel di punggung atau dalam hal ini posisinya paling bawah. Untuk isolasi jaringan ikat longgar, ini misalnya jaringan yang ada di subkutan, ya, jaringan subkutan atau di bawah kulit, ya. Nah, jaringan ikat longgar ini misalnya adalah jaringan-jaringan yang berada di bawah kulit itu, misalnya adalah jaringan-jaringan yang menghasilkan keringat, ya. Jadi sel-sel kelenjar yang bisa menghasilkan keringat, ya, ini masuk ke dalam hipodermis atau subkutan atau di bawah kulit, ya. Atau mungkin juga jaringan lemak, ya, yang ada di bawah kulit ini masuk ke dalam jaringan ikat longgar. Untuk jaringan ikat padat ini misalnya pada tendon, ya. Jadi pertemuan persambungan antara muskulus dengan tulang, ya, kita sebut dengan tendon, ini bisa kita isolasi di situ, ya. Kemudian sambil meneruskan pembedahan, ya, setelah isolasi organ di atas sampai akhirnya bisa dilakukan isolasi sumsum tulang dari tulang panjang, ya. Jadi dari tulang kaki gitu, ya. Nah, nanti bisa diisolasi sumsum tulangnya, ya. Jadi hampir apa ya, bentuknya mungkin seperti gel gitu, ya, atau mungkin cenderung ke cair, ya, cenderung ke cair untuk sumsum tulang. Nah, untuk sumsum tulang kalau kita isolasi mungkin nanti kita akan dapat sel-sel calon sel darah dan sebagainya. Nah, kemudian bisa kita isolasi yang selanjutnya organ-organ sistem digestoria, ya. Jadi sistem digesti misalnya mau isolasi usus, ya, lambung, ya. Kemudian organ respirasi misalnya mungkin paru-paru, ya, kita isolasi. Kemudian urogenitalia ini gabungan antara urinaria, ya, sistem urinaria dan reproduktif, ya. Kemudian setelah permukaan ventral hewan dibuka dan dapat dilihat topografi seluruh organ dalam hewan, ya, ini isolasi dari organ-organ digestoria, respiratoria dan urogenitalia ini bisa dilakukan setelah benar-benar terbuka gitu, ya, organnya. Kemudian terbuka seluruh bagian tubuh dari si hewan, ya, yang sudah benar-benar kita bedah tadi, ya. Sampel organ yang dikehendaki segera diambil dan difiksasi. Jika organ tercampur dengan kotoran ataupun darah, maka dicuci terlebih dahulu dengan larutan garam fisiologis atau NaCl, baru kemudian difiksasi. Oke, ini tinggal beberapa slide, tapi saya mau cek dulu untuk yang absen, mungkin ada yang kesulitan absen. Karena waktunya cepat, ya. Ini nanti kalau waktunya sudah habis, ada yang belum absen, saya nggak bisa bantu. Kalau waktunya sudah habis, cek
Mudah-mudahan ada absen semua sih. Nah, kan masih ada 6 orang yang belum absen. Siapa ini yang belum bisa absen? Langsung saja ngomong di sini, nggak usah chat. Bapak mohon maaf, Dinsa Ya. belum bisa absen, Bapak. Mbak siapa, Mbak? Dinsa, Pak. Ya, bentar ya, saya cek ya. Ini ya. Oke, sudah Mbak. Ya, siapa lagi yang kesulitan Terima kasih, absen? Pak. Ya, sama-sama. Maria, Mbak Maria Salvia Hoirun Nisa. Kemudian Mira sudah. Muhammad Dafiq Al-Hadi. Mas Dafiq, mana ini Mas Dafiq? Kemudian Heskil. Mas Heskil mana ini? Ini dulu sempat menghadap ke saya waktu awal-awal perkuliahan ya. Jadi saya paham. Mas Heskil mana ini? Belum. Sudah. Kemudian ini berarti banyak yang ini ya. Dosen walinya saya ini ya berarti. Mbak Nadiatur Rohmah. Nah, ini Hadir, Bapak. ada ya. Baik. Ya, sudah. Kemudian oke. Hamdi, Mas Hamdi Abtarahmawan. Mana ini Mas Hamdi ini? Belum ada juga. Sudah. Kita lanjutkan. Hamdi katanya mati lampu di kosannya Pak, dia SMS saya. Oh Dia ya, baik. Ya, oke. Sudah ya. Tinggal 3 orang. Halo, Bapak. Ya, siapa Mbak? Ya. Halo. Ya. Halo, Bapak. Saya Siapa Mbak? Nggak dengar suaranya. Suaranya hilang. Chat ya. Mbak Maria belum. Terus Heskil sama David. Kalau kesulitan keluar suaranya boleh chat lah ya. Mungkin kasihan kalau memang nggak bisa. Chat boleh lah ya. Chat di MS Team boleh. Ya, coba saya cek MS Team. Tapi belum ada juga. Belum ada juga chatnya. Yang apa? Kesulitan absen, terus kesulitan ngomong di MS Team ini juga boleh di chat ya, boleh di chat nanti biar saya bantu absennya. Oke, baik kita lanjutkan dulu. Tinggal sedikit kok, tinggal 2 atau 3 slide. Ya, ini. Pak, suara saya terdengar, Bapak. Iya, tapi terus hilang. Mbak siapa? Sebutkan namanya aja. Maria, Pak. Oke, ya. Bentar
ya. Ya. Sudah ya Mbak Maria ya. Oke, ini jadi setelah diisolasi organnya maupun jaringannya bisa dicuci terlebih dahulu menggunakan garam fisiologis. Kemudian sampel jaringan sebaiknya bersih dari gangguan gambaran darah di dalam jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengeluaran darah dari dalam tubuh hewan. Ya. Nah, ini tergantung organnya ya. Tapi kalau seperti organ hepar ya ataupun ren gitu ya, itu tidak terlalu mengganggu ya. Darahnya tidak dikeluarkan terlebih dahulu tidak masalah ya. Mungkin kalau melihat mau pembuluh darah dan sebagainya ya, mungkin darahnya harus dikeluarkan dulu supaya benar-benar kosong dari darah ya, sehingga ketika pembuluh darah itu dibuat preparat itu bersih gitu ya, sehingga nanti hanya akan terlihat epitelnya saja, kemudian muskulus di tengah ya, kemudian mungkin jaringan ikat di paling luar gitu ya. Jadi pembuluh darah itu kan seperti tabung gitu ya. Pada bagian paling dalam itu biasanya sel epitel, dan lapisan di tengah adalah muskulus, dan lapisan paling luar itu adalah jaringan ikat ya, yang nanti bisa membuat pembuluh darah itu menempel ya, menempel pada jaringan maupun organ yang dilewatinya. Ini pengeluaran darah dapat dilakukan dengan pemotongan aorta atau pembuluh darah, atau dapat juga dengan melakukan pembilasan atau perfusi ya. Jadi dipotong ya, disembelih ya, supaya darahnya keluar semua. Atau mungkin dengan perfusi. Kalau perfusi itu dipaksa keluar ya, darahnya itu dipaksa keluar. Jadi ada satu pembuluh darah besar dipotong, kemudian didorong atau disuntikkan gitu ya, zat tertentu yang bisa mendorong agar darah itu semua keluar dari tubuh si hewan tadi ya. Kedua cara tersebut dapat dilakukan dengan baik jika jantung dapat terlihat dengan jelas ya. Jadi apa namanya, mungkin ini setelah pembedahan ya, setelah pembedahan. Jadi dibedah dulu, kelihatan jantungnya, bisa dilakukan pemotongan di aortanya ya, sehingga darahnya terkeluarkan semua. Ya. Atau bisa langsung disembelih seperti yang saya sebutkan tadi ya, atau dibedah dulu juga bisa, atau langsung disembelih juga bisa. Intinya mengeluarkan semua darah dari tubuh hewan. Kemudian sampel tidak boleh dibiarkan kering, mengkerut, sel autolisis. Ya, kalau sel autolisis itu akan menuju ke hancur ya memang ya. Jadi makromolekulnya itu diurai ya. Jadi menjadi bagian-bagian atau menjadi struktur atau senyawa yang lebih sederhana ya. Jadi misalnya dari protein itu akan diurai menjadi zat penyusunnya ya, asam amino. Proses selanjutnya nanti asam amino akan diurai lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya ya. Kalau sampai terjadi pembusukan, penghancuran itu ya, misalnya bangkai kan ya, bangkai itu lama-lama akan mengalami pembusukan, penghancuran, penguraian gitu ya, sampai nanti menjadi unsur-unsurnya ya. Kalau sudah sampai unsur-unsurnya, dia akan diserap ke dalam tanah ya. Kemudian, garam fisiologis ini bisa digunakan sebenarnya untuk pengawetan juga ya, tetapi tidak bisa berlangsung lama karena tidak bisa lama ya. Kemudian bakteri masih bisa berkembang, dan kalau kelamaan jaringannya bisa hancur ya. Kalau untuk terpaksa gitu ya beberapa jam,
kalau belum menemukan larutan fiksatif, boleh selain dicuci dipertahankan di garam fisiologis, ya, tapi tidak bisa terlalu lama. Harus segera menggunakan larutan fiksatif. Kemudian setelah diisolasi organnya, jaringannya dicuci dengan garam fisiologis maupun dengan fosfat salin, maka dilakukan tahapan yang selanjutnya, yaitu difiksasi atau diawetkan. Nah, untuk fiksasi ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kuliahnya cukup sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan bersama. Sambil saya cek, mungkin ada yang nah ini sudah ada. Mariao sudah ada tadi ya. Berarti Mas Davik sama Mas Yeskil dianggap absen ya, nggak muncul. Nggak apa-apa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi fiksasi. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, pamit dulu ya. Izin live dulu.